Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami yang baru kita bangun ini, sedikit-sedikit kita perbaiki lah gitu. Kami adalah dari World Twilight Project, yang nama ini memang masih sementara karena sebetulnya riset-riset kami bukan saja terkait dengan penelitian tentang Twilight, tapi juga kami meneliti tentang kalender Islam, tentang kiblat dan Islamic Science lainnya. Namun demikian, dan kali ini kita akan mempresentasikan sebuah hasil penelitian tentang Idul Adha menurut kalender Islam global pada hampir sebulan yang akan datang, pada akhir Juni yang akan datang. Untuk itu saya akan share screen saya. Oke, judulnya adalah Idul Adha 1443 Hijriah menurut kalender Islam global. Islam global. Tapi ada judul kecilnya adalah Blunder Kriteria Imkan Ru'yat Mabims. Seperti sudah saya presentasikan dalam video karena kami terdahulu, kita sudah membuktikan bahwa kriteria Imkan Ru'yat Mabims adalah blunder, terbukti pada penetapan awal Ramadan dan awal Syawal yang lalu. Dan sekarang potensi blunder itu akan kita tunjukkan juga pada penentuan Idul Adha 1443 yang akan datang. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari World Twilight Project, tapi nama ini memang nama yang sementara. Akan kita temukan, akan kita cari nama yang lebih representatif untuk menunjukkan hasil-hasil penelitian kita. Oke. Kalender Islam global mempunyai misi untuk mempersatukan kalender umat Islam sehingga terbangun satu hari, satu tanggal di seluruh muka bumi. Jadi tidak ada perpecahan lagi antara perayaan hari penetapan Idul Fitri, Ramadan, Idul Adha dan sebagainya. Kriteria yang lain meliputi judul hilal misalnya, kemudian imkan ru'yat, termasuk yang Mabims, yang Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura adalah kriteria lokal yang berpotensi membelah umat Islam menjadi 2 bahkan 3 zona. Jadi hari besar umat Islam bisa dirayakan di hari yang berbeda, di 2 di 3 hari yang berbeda. Ini karena menggunakan kriteria lokal ini. Imkan Ru'yat Mabims 364 yang baru ya, yang karena yang lama adalah 238. 2 derajat ketinggian hilalnya, 3 derajat elongation-nya, kemudian 8 jam umur hilalnya, diganti pada awal tahun ini. Kementerian Agama sudah mengadopsi itu menggunakan kriteria baru, yaitu 36.4. Jadi artinya ketinggian hilalnya sekarang persyaratan minimumnya 3 derajat dan elongation-nya 6,4 derajat. Ini telah terbukti blunder pada penentuan Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah yang lalu. Silakan cari video kami terdahulu di YouTube. Bukti potensi scientific blunder tersebut akan kita lihat juga pada penentuan Idul Adha 1443 Hijriah yang akan datang. Mengapa ini terjadi blunder yang seperti ini? Karena penelitian kriteria ini dilakukan dengan serampangan, bahkan amatiran. Ini beberapa contohannya ya, beberapa dasar yang membuat saya mengatakan bahwa itu amatiran. Untuk menetapkannya hanya menggunakan data sekunder hasil ru'yat Kemendak yang pada umumnya penuh bias. Dulu ketika Kementerian Agama masih menggunakan kriteria 238, 2 derajat ketinggian hilalnya, 3 derajat elongation-nya, banyak sekali peru'yat di Cakung misalnya,
di pesantren-pesantren, beberapa pesantren banyak gitu. Dapat melihat hilal, tapi karena pada saat itu ketinggian hilal menurut perhitungan hisab kurang dari 2 derajat, kemudian dianulir. Jadi ini bias. Jadi apanya itu Kementerian Agama itu memonopoli kebenarannya. Padahal Kemendag itu adalah sebagai regulator. Jadi Kemendag adalah user saja, pengguna aja. Kemudian regulator, jadi menganukan peraturan. Tapi dia sekaligus sebagai operator, menganulir kesaksian hilal yang bersumpah di Capung, di beberapa pesantren yang ada. Dengan seenaknya saja. Ini adalah pelanggaran etika akademik yang umum dan pada akademik dan umum yang serius. Jadi tidak ada independensinya karena operator bertindak juga sebagai regulator. Ini berbahaya sekali. Sayangnya banyak umat Islam yang tidak memahami prinsip good governance yang sangat mendasar ini. Bahkan acuh tak acuh. Masyarakat sipil misalnya seharusnya mempelajari ini, tapi karena kemalasan masjid-masjid itu udahlah kita ikut pemerintah saja. Nah ini persoalannya. Padahal ini sebetulnya bisa dipelajari dengan gampang karena semua software astronomis itu sudah tersedia di public domain dengan sangat mudah dan tidak berbiaya. Jadi asal mau belajar sedikit saja itu ini bisa. Jadi intinya masjid-masjid itu seharusnya memberikan koreksi pada government. Tapi mereka kampus-kampus juga mungkin karena takut tidak dapat proyek dari pemerintah, kemudian tidak bersuara juga. Jadi ini adalah kekeliruan yang sangat luar biasa. Taat pada ulil amri disamakan dengan taat pada Rasul dan bahkan Allah. Jadi kalau begitu, kalau Rasul kan memang dijamin maksud, tapi ulil amri itu bisa bersalah. Dia harus dikoreksi. Mengkoreksi kebijakan ulil amri yang ngawur dianggap haram karena kekeliruan memahami petunjuk syariat. Nah, kalau ngawur ya harus dikoreksi. Kalau dikoreksi, kalau cuma diam-diam, cuma 4 mata, ya mungkin tidak terekspos oleh masyarakat lain yang bisa menilai bahwa koreksi itu betul atau tidak. Ya kalau didiamkan saja, ya bertindak seenaknya ini ulil amri ini. Beragama dengan menggunakan akal dianggap haram. Padahal Nabi Ibrahim menggunakan akalnya bahkan untuk pemahaman tauhid. Melihat bulan, oh ini Tuhanku. Tapi begitu bulannya tertutup oleh awan, tertutup tenggelam, oh tidak, aku tidak mau jadi Tuhanku itu terhalang oleh awan. Melihat matahari, oh ini Tuhanku, lebih besar dan lebih bercahaya, lebih terang. Tapi ternyata, oh kalau dia tenggelam saya tidak mau, kan gitu. Nah, jadi beragama itu memang harus dengan akal. Maka ulil amri semakin leluasa merubah ketentuan syar'inya tanpa kontrol. Itu persoalannya jadi akibatnya. Oke, sekarang kita lihat apakah sebetulnya prinsip kalender kriteria imkan ru'yat lokal dari imkan ru'yat Mabims ini dan imkan ru'yat global yang kita miliki sekarang. Kalau jadi ini adalah bola langit, dan ini bumi. Matahari itu dan bulan bergerak dari sini timur, terus ke barat. Jadi ini terbit di ufuk timur, kemudian terbit di ufuk barat. Tapi gerakan ini adalah gerakan semu akibat bumi itu berputar. Nah, pada saat 29 Juni yang akan datang, pada saat maghrib matahari tenggelam, ketinggian hilal itu dipersyaratkan oleh kriteria Mabims yang baru adalah 3 derajat ketinggian hilalnya, dan elongation-nya jarak matahari dan bulan itu adalah 6,4 derajat. Yang lama sebetulnya ini adalah 2 derajat, yang ininya 3 derajat.
238. Cuman ada tambahan adalah ini 8 jam umur bulan. Sekarang diganti dengan 3 derajat, 6,4 derajat, tapi menghilangkan umur bulannya itu. Persoalannya menggantikan ini, Mabims ini hanya menggunakan tokoh yang sangat vokal di Indonesia itu menggunakan datanya itu merubah 238 jadi 364 ini hanya menggunakan 11 data. Bayangkan saja ini secara statistik sangat-sangat luar biasa kelemahan reliability-nya. Mengapa? Kalau 11 derajat kita akan menggantikan 238. Jadi 238 berarti ada 3 parameter. Tapi menggunakan 11 data berarti redundancy-nya hanya 8. Bayangkan untuk urusan ibadah ratusan juta umat Islam di ASEAN loh ya, bukan cuma di Indonesia, ada ratusan juta umat Islam hanya digunakan 11 data, 8 redundancy-nya. Ini adalah luar biasa cerobohnya. Jadi itu yang membuat saya data sekunder lagi dari Departemen Agama, di arsip Departemen Agama yang tadi saya katakan bahwa diperoleh dengan cara bias. Jadi sangat tidak reliable secara akademis. Kalau menurut saya reliability-nya itu hampir nol. Nah, sementara itu kalau imkan ru'yat global itu mempersyaratkannya lebih tinggi sebetulnya, 5 derajat ketinggian hilalnya, 8 derajat elongation-nya. Cuman ini bisa terjadi, boleh terjadi di mana saja di permukaan bumi. Nah, ini persoalannya. Jadi sehingga ini akan bersifatnya global. Kalau ini adalah lokal karena cuma di ASEAN saja. Mengapa ini lebih tinggi? Karena dia harus mempunyai misi kalender Islam global itu mempunyai misi untuk menyeimbangkan semua wilayah akan memperoleh hilal. Itu anunya. Nanti akan kita lihat. Nah, ini adalah peta visibilitas hilal pada 29 Juni 2022 yang akan datang, yaitu adalah akhir Zulqa'dah 1443. Jadi ini pada 29 Juni, lihat ini. Ini yang hijau ini adalah easily visible by naked eyes. Jadi ini akan mudah sekali karena besar sekali bisa dilihat dengan mata dengan sangat mudah. Cuman persoalan ini jatuhnya di lautan kan. Jadi biasanya kita merefernya pada yang merah ini karena dia mencakup Amerika Utara, sedikit Kanada, dan kemudian Amerika Latin jadi kita biasanya merefernya pada yang merah. Karena yang magenta itu adalah could be seen by naked eyes. Jadi kita lihat pada ini. Nah, yang harus diperhatikan, gambar ini sering sangat menyesatkan. Kalau pada 29 Juni 2022 maghrib ini ya, pada saat maghrib seperti ini, di sini kondisinya seperti ini, tapi di timur ini sebetulnya sudah 30 Juni. Karena perbedaan belasan jam dari bagian barat bumi kan. Jadi ini sebetulnya yang kalau 29 Juni di Amerika seperti ini, di sini sudah merah semua sebetulnya. Sudah merah semua, cuman tidak kelihatan oleh mata. Tapi hilal itu sudah sangat besar. Nanti kita akan buktikan. Nah, sekarang kalender Islam global itu persyaratannya ada tinggi hilal 5 derajat, elongation-nya adalah 8 derajat. Tapi ini boleh terjadi dimanapun di muka bumi. Maka dia sah kalau masuk kalender bulan baru kalender Islam. Sekarang kita lihat pada 29 Juni 2022 yang akan datang pukul 19.15.12 waktu lokal di Honolulu, Hawaii. Ketinggian hilal adalah 11,4 derajat. Ini 11,4 derajat ini. 11,4 derajat. Jadi ini data ini dari Stellarium ya. Jadi sangat reliable lah. 11,4 derajat. Kemudian elongation-nya 11,9 derajat. Ini 11,9 derajat ini.
Sementara iluminasinya, penyinaran bulannya 1,1%. Ini. Sehingga 11 derajat jauh lebih besar dari 5 derajat loh, ketinggian hilal. Elongation-nya 11,9 derajat jauh lebih besar dari 8 derajat. Sehingga syah pada 1 Zulhijjah di Honolulu itu masuk 1 Zulhijjah itu pada 30 Juni 2022-nya. Kan ini kan pada saat maghrib 9 Juni. Jadi 30 Juni adalah 1 Zulhijjah. Dan ini berlaku global. Berlaku global karena tadi syaratnya kan asal terjadi di satu titik saja di muka bumi, maka di seluruh dunia berlaku global. Agar terjadi keadilan perolehan hilal, jika ijtima, ini ada syarat tambahannya, jika ijtima terjadi setelah pukul 00 di Greenwich pada 29 Juni ini, di ujung wilayah paling timur harus terjadi ijtimanya sebelum fajar. Ini syarat tambahannya. Ini kita lihat hilalnya adalah ini di Honolulu pada 29 Juni. Sekarang kita lihat di Greenwich. Data ijtimanya. Ijtima di Greenwich Borough, England ya, itu terjadi pada 29 Juni pukul 3.52. 3.52 pagi kan. Jadi artinya ini sudah melewati tengah malam. Nah, ini harus dipastikan bahwa di waktu yang sama, di detik yang sama, ijtima terjadi di Greenwich itu terjadi sebelum subuh, itu supaya perolehan hilalnya merata. Itu intinya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana di New Zealand. Di New Zealand saya menggunakan data kota Gisborne di New Zealand yang terjadi pada 29 Juni pukul 14.52. Jadi ini sebelum subuh, sebelum 10 pada 30 Juni. Jadi dengan demikian syah 30 Juni 2022 sebagai 1 Zulhijjah 1443 Hijriah. Nah, artinya begini, verify. 1 Zulhijjah 1443 adalah jatuh pada 30 Juni 2022 sehingga Idul Adha-nya adalah pada Idul Adha kan 10 Zulhijjah ada 9 Juli 2022. Nah, ini. Jadi ini yang harus diingat-ingat adalah ini. 9 Juli 2022 masuk adalah hari Idul Adha menurut kalender Islam global. Sekarang kita lihat karakteristik hilal di Jakarta, Indonesia, Natal, Brazil, dan Acapulco, Meksiko. Kita bandingkan. Jakarta lebih timur, ini Natal, Brazil, dan Acapulco ini di sebelah barat kan. Jadi kita lihat. Pada 29 Juni 2022, pukul 17.47 saat maghrib berarti ini di Jakarta, itu ketinggian hilalnya adalah 2,1 derajat. Jadi kalau menggunakan kriteria ungkapan ru'yat mabims masuk nih di atas 2 derajat. Elongation-nya 4,8 derajat. Jadi kalau menggunakan kriteria ungkapan ru'yat mabims yang 3 derajat, yang lama, yang 3 derajat, ini masuk juga kan. Tapi karena Kemenag sudah mengadopsi kriteria baru 3 derajat dan 6,4 derajat, maka ini lebih kecil. Sehingga pada 30 Juni 2022 yang akan datang, kalau konsisten Kemenag menggunakan kriteria baru untuk ru'yat mabims, maka 30 Juni adalah masih 30 Zulqa'dah. Jadi 1 Julinya baru 1 Zulhijjah. Artinya Idul Adha-nya akan terjadi pada 10 Juli. Bukan 9 Juli lagi, 10 Juli. Nah, persoalannya ini akan kita tunjukkan keanehan-keanehannya. Oke. Ini data yang tadi itu pada 29 di Jakarta ya, ini di Jakarta, ini tulisannya maaf kecil, terarium
memang seperti ini standarnya. Pada 29 Juni 2022 pada 17.47.10, jadi pada saat maghrib ini, lihat datanya adalah altitude-nya 2,1 derajat ini, 2,1 derajat ini. Elongation-nya 4,8 derajat, ini 4,8 derajat. Illuminasinya 0,2% ini. Jadi menurut Imkan Ru'yat Mabim selama 238 1 Zulhijjah jatuh pada 30 Juni 2022 sehingga Idul Adha-nya 9 Juli. Tapi karena Kemenag sudah mengadopsi kriteria Imkan Ru'yat Mabim yang baru yang 4,64, maka 1 Zulhijjah-nya akan jatuh pada 1 Juli 2022. Atau Idul Adha-nya adalah pada 10 Juli. Nah, ini potensi blundernya di sini. Akan kita tunjukkan. Sekarang kita lihat, tadi akan kita bandingkan kan antara Jakarta, Natal, Brazil, dan Acapulco di Meksiko. Pada 29 Juni 2022, pukul 7.19.53, matahari tenggelam, bulan sudah tenggelam. Bulan tenggelam, 17.53 ini. Matahari sudah tenggelam, kemudian bulan tenggelam. Tapi harus dicatat bahwa meskipun tenggelam, ini hilal ini semakin besar ini. Semakin besar terus membesar. Jadi hilal terus membesar meskipun di bawah ufuk. Meskipun di bawah ufuk. Sekarang kita lihat. Pada pukul 3.16 sudah masuk 30 Juni karena sudah melewati tengah malam toh. 30 Juni 2022 pukul 3.16 hilal itu posisinya dari sini. Di langit Jakarta ya. Pada ketebalannya sudah 0,7%. Ketinggiannya memang minus 47 derajat karena di bawah ufuk toh. Minus, tidak kelihatan ini. Nah, di detik yang sama karena ada perbedaan 10 jam di Natal Brazil masih 29 Juni 2022 pukul 17.16 maghrib. Bulan kelihatan, hilal kelihatan. Berapa ketebalannya? 0,5% ketebalannya. Ketinggiannya 6,4 derajat. Ya. Nah, maka dari itu di Brazil akan bilang, oke, kalau gitu 30 Juni 2022 adalah 1 Zulhijjah. Artinya kan Idul Adha-nya ada 9 Juli. Tapi lucu, kalau di Natal yang cuma 0,5% penyinaran bulannya boleh 30 Idul Adha-nya 9 Juli, tapi di Indonesia nggak boleh. Karena meskipun ini lebih tebal tapi tidak kelihatan katanya. Tidak kelihatan. Ya tertutup bola bumi kan gitu. Tapi orang tidak harus melihat untuk menyatakan bahwa itu sudah besar, hilal itu sudah besar. Sains dan teknologi yang dapat membuktikan itu. Jadi 0,7% ini malah tidak boleh diakui sebagai hilal. Sehingga di Indonesia Idul Adha-nya jatuhnya tetap tanggal 10. Kalau mau menggunakan kriteria Imkan Ru'yat Mabim yang baru. Itulah blundernya. Jadi akibatnya, maaf saya kembali lagi, akibatnya sholat Idul Fitri orang-orang Brazil itu 12 jam lebih awal dari kita yang di sini di timur. Artinya selama bulan Zulhijjah, sholat subuh kita, sholat semua ibadah kita itu akan mungkin tidak betul 12 jam, mungkin 14 jam lebih lambat dari orang-orang di Brazil. Padahal seharusnya kita 10 jam lebih awal. Itu persoalannya kan gitu. Masa kita di timur jadi lebih belakang dari orang di Brazil? Kan lucu itu. Sekarang ini data anunya. Natal Brazil altitude-nya 6,4 derajat ini stellarium ya, ini Natal 6,4 derajat. Kemudian elongation-nya 8,2 derajat. Ini 8,2 derajat. Maaf, ini elongation 8,2 derajat. Illuminasinya 0,5%. Jadi saya tidak ngabur, ini datanya ada. Ini saat maghrib di Brazil. Sementara di Jakarta datanya adalah ini.
ketinggiannya memang minus 46,6 derajat, 47,5 derajat, ya, elongasinya 9,4 derajat, ini elongasinya 9,4 derajat. Dan penyinarannya 0,7%, lihat, lebih besar. Ini hilalnya. Oke. Kemudian Acapulco. Acapulco perbedaan waktunya dengan Indonesia adalah dengan Jakarta 12 jam. Pada saat 30 Juni 2022 pukul 8.14, jadi ini matahari sudah dan bulan sudah terbit lagi di timur kan, di timur. Pada saat itu ketinggian hilal adalah 17 derajat. Penyinarannya sudah 1,1%. Ya. Sementara di Acapulco di Meksiko, karena perbedaan 12 jam, dia masih 29 Juni 22 pukul 20.14 saat maghrib. Hilalnya kelihatan karena ketinggiannya 9,9 derajat. Ketebalannya 0,8%. Tapi yang ini diakui sebagai hilal, yang ini tidak boleh diakui hilal karena tidak kelihatan siang hari. Di sini kan maghrib, tapi di Jakarta siang hari, nggak boleh. Jadi di Meksiko, Idul Adhanya adalah 9 Juli, tapi di kita 10 Juli lagi. Jadi sekali lagi, selama Zulhijjah 1443 yang akan datang, kita akan sholat ibadah kita, semua ibadah kita akan lebih lambat, kira-kira 12 jam dari orang Meksiko, Muslim di Meksiko. Ini adalah blunder besar, blunder besar. Seharusnya kita lebih awal dari mereka. Itu persoalannya. Oke, ini datanya Acapulco, Meksiko. Ini altitude-nya 9,9 derajat, elongation-nya 10,1 derajat, penyiramannya 0,8% ya. Jadi udah itu datanya itu ada. Jakarta, sementara Jakarta pada pukul 8.14 itu altitude-nya 16,6 derajat. Kemudian elongation-nya 11,9 derajat. Penyinarannya 1,1%, lebih besar dari yang Meksiko tadi itu. Meksiko kan cuma 0,8%. Tapi ini siang hari pada pukul 8, jadi nggak kelihatan hilal ini. Ya tidak kelihatan nggak apa-apa, tapi sains dan teknologi bisa melihat, itu persoalannya. Nah, saya sudah bikinkan, ini ada present image rendering, ada present 3D rendering, ada plot 3D rendering di Jakarta ya, di langit Jakarta. Pada Juni 30 2022 sejak 8.30 sampai 17.47 di langit Jakarta dengan increment 10 menit. Saya membuat animasi ini. Jadi selama ini hilal itu kelihatan besar ini, besar. Kita lihat ya, animasinya ya. Oh maaf, animasinya ini. Nah, ini ada 59 image. Kemudian ini ada 3D renderingnya, kita lihat. Ini kita lihat ini bergerak ini karena memang data ini saya ambil dari Stellarium ya, kemudian kita proses dengan image processing sehingga memperoleh data ini, memperoleh citra ini. Ini adalah hilal ini. Hilal itu kelihatan berputar nanti karena bulan itu kan mengelilingi bumi. Ini dia berputar. Sambil mengorbit bumi, bulan itu kan juga berotasi juga. Cuman kecepatan rotasi, kecepatan sudut rotasi, dan kecepatan revolusinya itu sama kalau bulan. Ini lihat, ini adalah hilal semua ini. Pada 30 Juni, selama dari jam 8.30 sampai 17.47. Ini hilal semua. Jadi itu, jadi tanggal 30 Juni sudah masuk 1 Zulhijjah. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya. Karakteristik hilal, kita membandingkan antara Honolulu, Hawaii, dengan Mekah, Saudi Arabia, Jakarta, Indonesia, dan Gisborne, New Zealand. Seperti tadi juga, pada saat Honolulu ya, maghrib di Honolulu pada 19.15 pada 29 Juni 2022 ketebalan hilal udah 1,1% dan ketinggian hilalnya 11,4 derajat. Ya, tadi kan sudah ada di awal. Di detik yang sama karena ada 17 jam perbedaan di kita sudah lebih awal kan.
Kita sudah 30 Juni, pukul 12.15, ketinggian hilalnya 56 derajat, dan ketebalannya lihat 1,3%. Masa yang ini boleh diakui sebagai hilal, tapi di sini tidak boleh diakui hilal karena tidak kelihatan? Sains dan teknologi mampu melihat hilal. Soalnya. Oke, ini lihat data yang aslinya dari Stellarium, ini Honolulu pada saat maghrib 19.15 pada 29 Juni, ketinggiannya 11,4 derajat, elongationnya 11,9%, dan penyadarannya 1,1%, 11,9 derajat, dan ketebalan hilalnya 1,1%. Di Jakarta, di Mekah dulu pada saat 30, karena di Mekah sudah 30 April, 30 Juni ya, karena perbedaan waktu itu, dia sudah 30 Juni pukul 8.15. Pada saat itu ketinggian hilalnya adalah 20,5 derajat, tapi di ufuk timur ya, ini pada 8. Elongasinya 13,5 derajat, penyinarannya 1,4%. Lebih besar selalu dari, kalau di timur itu lebih besar selalu daripada di barat kan gitu. Karena Mekah kan lebih timur. Ini hilalnya. Nah, sekarang di Jakarta, seperti tadi juga sudah ada. Pada saat itu, pada saat maghrib di Honolulu, di kita adalah jam 12.15, sehingga ketinggian hilalnya adalah 55,9 derajat, elongasinya 12,9 derajat, dan penyinarannya 1,3%. Jadi lebih besar. Ini hilalnya, lihat nih. Gisborne altitude-nya pada saat itu sudah 30, pada maghrib di Honolulu, di Gisborne sudah maghrib di Honolulu pada 29 Juni ya. Di Gisborne sudah 30 Juni pukul 17.15. Jadi ini mendekati mendekati maghrib juga. Altitude hilalnya adalah 1,9 derajat. Oh maaf, ini adalah sudah maghrib ini, maghrib di Gisborne ini. Elongasinya 12,5 derajat, iluminasinya 1,1%. Oke, kita lihat Gisborne. Nah, Gisborne itu maghribnya terjadi pada 16.53. Pada ini adalah maaf, maghribnya bulan tenggelamnya pada pukul 16.31. Jadi ini sudah maghrib, maaf. Ya, saya lihat. Ini sudah maghrib ini. Jadi sengaja di Stellarium itu ada fasilitas untuk menghilangkan bayangan bumi, sehingga ini sebetulnya sudah saat maghrib di sini, ufuknya di sini. Jadi pada saat maghrib pada 29 Juni 2022 yang akan datang, pada saat maghrib itu terjadi pada 16 moonset terjadi pada 16.31. Jadi kalau pada saat maghrib 16.53 bulan itu sudah tenggelam jauh kan gitu. Jadi intinya ada. Nah, persoalannya sekarang, jadi meskipun ijtima itu tadi kan terjadi ijtima di Gisborne ya, itu kan terjadi, saya kembalikan lagi, maaf. Terjadi hampir sekitar jam 3 pada tanggal 29. Nah, ini Gisborne terjadi pada tanggal 3 kan. Dari tanggal 29 Juni. Nah, jadi pada saat maghrib, ini meskipun bulan sudah tenggelam, tapi ini sudah krisen sudah terjadi, hilal sudah terbentuk. Jadi tidak harus bahwa hilal itu tenggelam meskipun
sudah terjadi ijtima, tidak harus bahwa matahari itu tenggelam lebih dulu daripada bulan. Mengapa ini ini bisa dilihat di sini. Moon age adalah 0,1 hari dan waxing crescent. Jadi ini waxing crescent ini sudah. Meskipun ketinggiannya negatif, minus 0,29 derajat. Jadi ini adalah fenomena astrologis yang sangat menarik juga ini. Nah, ini juga saya berikan ini plot pada tanggal 30 Juni 2022 antara 8.30 sampai 16.56 maghrib ini. Itu juga hilal sudah besar di Gisborne. Kita lihat ininya. Ini lihat ada 52 sekarang, 52 image ya dari steralium. Inilah hilal ini pada 30 Juni. Jadi kalau ini tidak diakui sebagai satu Zulhijjah, ini sangat berbahaya sekali. Karena kemudian jadi Idul Adha-nya jadi tanggal 10 Juli kan. Pada saat 9 Juli sudah Idul Adha. Oke. Jadi kesimpulannya, akibat penerapan yang keliru, hilal harus dapat diru'yah saat maghrib di wilayah lokal, kalender umat Islam jadi kacau balau. Akibatnya umat Islam di ASEAN akan beribadah sekitar 12 jam lebih lambat daripada saudara-saudara mereka di benua Amerika dan Eropa. Ya tentu saja ini 12 jam ini bisa bervariasi ya. Kalau di Acapulco tadi kan di Brazil itu kan 14 jam ya. Ini aja untuk ilustrasi saja. Akibatnya umat Islam di ASEAN akan beribadah sekitar 12 jam lebih lambat daripada saudara mereka di benua Amerika dan Eropa. Ini hanya berlaku persis selama bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Jadi itu adalah anomali. Itulah bukti bahwa itu blunder. Itulah bukti anomali kesalahan cara pandang para menteri-menteri agama Mabinsi. Seharusnya umat Islam di dunia segera mengadopsi kriteria kalender Islam global pemersatu dan merayakan Idul Adha 1443 Hijriah bersama-sama pada 9 Juli 2022. Karena pada 30 Juninya itu memang hilal sudah besar sekali. Jadi harus 9 Juli 2022 ini. Kriteria ilmuwan ru'yat lokal adalah sebuah scientific blunder dan harus dikoreksi. Tentu saja saya akan saya berimajinasi ya bahwa para tokoh-tokoh yang mempelopori kriteria baru imkan ru'yat Mabims ini pada 29 Juni yang akan datang akan dengan sekuat tenaga menganulir semua kesaksian kehadiran hilal pada 29 Juni yang akan datang. Tapi tentu saja itu kita lihat kenyataannya pada kita perhatikan begitu ya. Tapi sebetulnya hilal harus sudah ada dan besar pada maghrib 29 Juni 2022 yang akan datang, sehingga 30 Juninya adalah 1 Zulhijjah dan 9 Juli adalah Idul Adha. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.